Nah, ini konsep peraturan Mendikbud tentang karir dosen. Jadi karir dosen itu ya hubungannya dengan Serdos, kemudian pengajuan angka kredit, kemudian beban kinerja dosen ya. Nah, di mana di dalam karir dosen itu konsep peraturan Mendikbud itu tentang karir dosen itu mengatur unsur atau tata cara pelaksanaan BKD. Ya, termasuk di dalamnya itu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan untuk di dalam pelaporan BKD tersebut ya. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Tetap terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya secara full, hingga nanti Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi yang menarik, informasi yang tidak setengah-setengah dari setiap apa yang saya sampaikan di video-video saya. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya atau biar channel saya ini terus berkembang melalui super thanks-nya. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mau berbicara terkait dengan arah kebijakan BKD tahun sesuai dengan POBKD 2021, di mana ini masih ada kaitannya, ada hubungannya dengan kenaikan pangkat atau jabatan pengajuan jabatan fungsional di Sister, di mana nanti seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwasanya pengajuan kenaikan pangkat itu akan melalui Sister dan ditarik berdasarkan dari data BKD ini. Dan itu sudah terbukti bahwasanya saat ini itu sedang dibuka untuk khusus pengajuan jabatan fungsional lektor, kepala, dan guru besar. Gitu. Jadi untuk yang asisten ahli dan lektor itu masih sedang menunggu diselesaikan dulu yang lektor kepala dan guru besar, karena berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek itu kedua jabatan fungsional ini lebih diutamakan, lebih urgent gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa penting ini saya harus sampaikan, karena Bapak Ibu perlu mengupdate segala sesuatu bentuk dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita itu di laporan LKD ya, laporan kinerja dosen di setiap semesternya. Dan kemudian ketika kita sudah memenuhi angka kredit yang kita inginkan, itu bisa kita upload ya, kita tarik datanya dari BKD ini. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini adalah peran strategis program BKD itu. Ini merupakan suatu bentuk ya kebijakan yang dikeluarkan oleh Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang disponsori atau yang didukung oleh Menteri Pendidikan. Kemudian ada arah kebijakan dan strategi dari 4 prioritas Renstra. Yang pertama itu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Dalam hal ini adalah kita sebagai objeknya di kampus masing-masing. Kemudian menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Ini yang akan kaitannya hubungannya dengan akreditasi, baik itu akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Selanjutnya itu adalah menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan. Ya, jadi kita sebagai seorang dosen itu kualifikasi pendidikannya ataupun kita dinyatakan sebagai dosen profesional itu ketika kita sudah tersertifikasi. Dan yang keempat itu menguatkan sistem tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi, karena ada hubungannya dengan yang merupakan kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, setelah itu kalau kita tarik lebih panjang lagi, ada Direktorat Sumber Daya itu memprogramkan beberapa program prioritas pengembangan mutu dosen, di mana salah satunya itu adalah sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia di Indonesia yang akan mengarah kepada dosen penggerak. Ya, kalau di sekolah-sekolah kan yang disebut dengan guru penggerak. Nah, ini dosen penggerak. Nah, ini ada kaitannya dengan menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidik. Ada 3 komponen, ada 3 komponen utama di dalamnya, yaitu adalah karir, di mana karir itu ya salah satunya ya berkaitan dengan jabatan fungsional dosen, kemudian kepangkatan dosen, kemudian sertifikasi dosen, dan juga beban kinerja. Kemudian ada kualifikasi. Kualifikasi itu kita juga perlu melaporkan, misalnya kita sedang belajar atau studi lanjut
Dalam hal ini baik itu kita mendapatkan beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian ada program PMDSU, kemudian program bridging, ya. Program bridging ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan, ini salah satu, kalau saya membacanya bridging itu salah satu bentuk untuk kita meninjau awal dulu kalau kita mau melakukan studi lanjut gitu. Misalnya kita bridging, program bridging itu penguatan bahasa Inggris dan lain-lain, kita persiapan, kemudian kita akan dikirim ke luar negeri. Kita ingin melihat tuh situasi kalau kuliah di luar negeri seperti apa. Itu salah satu programnya bridging, ya. Kemudian program SAME. Kemudian ada kompetensi itu misalnya magang dosen muda, ya, ke universitas-universitas luar negeri ataupun universitas ternama di Indonesia. Kemudian bisa menggunakan talent scouting, ya, kemudian data sharing, postdoktoral, world class professor, kemudian listen study, dan PAIB. Nah, selanjutnya kontribusi beban kinerja dosen itu sebenarnya untuk apa, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi bahwa kontribusinya BKD itu sebagai indikator menilai kinerja dosen itu sejauh mana gitu. Meskipun ya kenyataannya di lapangan masih ada beberapa dosen itu yang ternyata ketika melakukan pelaporan LKD-nya di BKD masing-masing itu masih banyak yang tidak memenuhi. Bahkan ada yang memenuhi tapi masih masih ditinjau sama BPK, macam-macam lah, ya, yang kejadian-kejadian semacam itu. Kemudian ini juga sebagai tolak ukur indikator kinerja sebuah program perguruan tinggi, bahwasanya semua sumber daya manusianya, terutama dosen di situ itu sebagian besar sudah tersertifikasi, ya. Dan saya kira tujuan Bapak Ibu menjadi dosen itu kan salah satunya biar juga mendapatkan sertifikasi dosen, ya. Jadi biar kita itu dikenal sebagai dosen profesional. Yang berikutnya itu sebagai indikator kinerja kementerian. Jadi kementerian itu juga dituntut untuk memiliki sebuah alur kinerja yang mereka sudah targetkan, ya. Nah, bagaimana kita melakukan peningkatan? Jadi peningkatan ini hubungannya dengan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program. Nah, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang biasanya kita isi di laporan BKD kita masing-masing. Ya kan mencangkup ke Tridharma perguruan tinggi ini plus 1 dharma, ya, yaitu penunjang. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah beban kinerja dosen itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peraturan Guru dan Dosen pasal 72, ya, di mana BKD itu mencangkup kegiatan pokok mulai dari pembelajaran, baik itu kita merencanakan, melaksanakan proses dan melakukan evaluasi, juga membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, capaiannya, rewardnya yaitu BKD paling sedikit, ya, yang kita dapatkan itu dari aktivitas-aktivitas tersebut itu minimal 12 SKS atau paling banyak 16 SKS, ya. Kemudian ada ketentuan lebih lanjut mengenai BKD itu diatur di setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi ini disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di kampus masing-masing, asalkan masih di dalam koridor aturan BKD, ya. Nah, Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi itu memiliki tugas di mana menjaga penjaminan mutu pelaksanaan BKD dalam hal kualitas, akuntabilitas, dan transparansi dosen sebagai pendidik profesional. Ini adalah kebijakan BKD tahun 2021, artinya di sini itu adalah PO BKD. Nanti saya akan membawakan next video terkait dengan transisi BKD, ya Bapak Ibu, ya. Tapi saya selesaikan dulu yang ini karena saat ini itu masih ada teman-teman kita yang persiapan untuk tes BKD, ya. Semoga mereka bisa lulus gitu. Ada yang pertama itu peraturan Mendikbud tentang BKD, kemudian pedoman operasional BKD, sistem BKD terintegrasi, evaluasi mutu asesor BKD. BKD itu sama dengan SKP dosen PNS, ya. Masih usulan ke Menpan RB. Itu harapannya seperti itu. Nah, ini konsep peraturan Mendikbud tentang karir dosen.
Jadi karir dosen itu ya hubungannya dengan serdos, kemudian pengajuan angka kredit, kemudian beban kinerja dosen ya. Nah, di mana di dalam karir dosen itu konsep peraturan Mendikbud itu tentang karir dosen itu mengatur unsur atau tata cara pelaksanaan BKD. Ya, termasuk di dalamnya itu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan untuk di dalam pelaporan BKD tersebut ya. Kemudian mengatur penghargaan dan sanksi. Penghargaan dalam bentuk apa? Jadi kalau yang BKD-nya itu memenuhi undang-undang sesuai dengan peraturan yang ada, tentunya dia akan mendapatkan reward ya, setiap bulannya akan ditransfer gitu. Nah, bagi yang tidak memenuhi, tentunya dia akan mendapatkan sanksi ya, akan mendapatkan sanksi berarti yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya. Kemudian yang berikutnya itu mengatur penilaian dan penilai. Mengatur penilaian dan penilai itu adalah yang sebagai asesor ya. Kemudian bersifat nasional, berlaku bagi perguruan tinggi di bawah Kemendikbud ataupun kementerian lain ya. Kemudian ada POBKD tahun 2021. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada MBKM, Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masuk di dalam rubrik BKD. Kemudian ada kaitannya dengan kesesuaian dari POPAK 2019 ya, yang sebentar lagi kita akan mendapatkan hasil revisinya. Kemudian ada kinerja berorientasi outcome dan minimal output dan bukan proses. Selanjutnya ada yang beban kerja. Nah, jadi beban kerja ini Bapak Ibu yang perlu harus diperhatikan bahwa beban kerja dosen itu mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh minimal 37,5 jam per minggu serta nisbah dosen dan mahasiswa ya, atau rasio dosen per mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian ada kewajiban khusus ya. Kewajiban khusus itu bagi dosen dengan jabatan fungsional mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat apa sih sebenarnya kewajiban khususnya itu aja, nah itu bisa Bapak Ibu lihat di video-video saya yang lain. Kemudian ada sanksi, penghargaan dan sanksi yang berlaku ya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar terkait dengan ini. Nah, selanjutnya ini adalah diferensiasi antara POBKD 2010 dan 2021 kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Secara garis besar begini Bapak Ibu. Kalau di 2010 itu masih sistem manual ya. Jadi kita diberikan aplikasi oleh kementerian ya, waktu itu masih dikti ya, kita diberikan aplikasi bukan sister ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mengisi, wah itu reject banget deh karena saya mengalaminya meskipun waktu itu saya belum serdos ya, bahkan masih nimbrung sama dosen-dosen yang lain yang notabene adalah dosen-dosen saya yang seringkali saya dilibatkan ketika mereka melakukan pelaporan ya, apalagi kalau zaman dulu itu ditransfernya per 3 bulan sekali gitu. Nah, ceritanya sih begitu. Nah, itu sangat bervariasi dan sangat berstandar. Jadi intinya kalau yang PO 2010 itu udah ada PO yang reject lah gitulah ya. Sedangkan kalau yang 2021 itu lebih menarik karena nanti bahkan sampai perkembangan zamannya yang akan datang ini kan hasil dari kinerja kita itu akan ditarik kemudian bisa kita ajukan untuk kenaikan kepangkatan. Ya, itu yang lebih menariknya semacam itu karena memang zaman juga sudah berubah. Selanjutnya ini masih sama ya, Bapak Ibu bisa baca di sini untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan yang begitu signifikan antara POBKD 2010 dan 2021. Ya. Nanti kita akan lihat lagi yang masa transisi itu seperti apa perbedaannya ya. Nah, ini sistem BKD terintegrasi yang saat ini itu kita melalui prosesnya adalah proses di ini ya, di Sister Cloud ya, Sister Cloud. Jadi ada kebijakan
transformasi manajemen SDM, pendidikan tinggi, kemudian ada peningkatan layanan teknologi dan sistem keamanan, serta sumber informasi, sumber daya terintegrasi atau Sister BKD ya. Kemudian ini adalah Sister terintegrasi dengan PD Dikti yang mendukung Big Data perguruan tinggi. Jadi waktu awal munculnya Sister Cloud itu banyak juga yang bertanya, apakah nanti data kita hilang? Enggak Bapak Ibu. Data Bapak Ibu tetap aman, tidak akan pernah hilang. Ya, justru itu kenapa kemudian ada Sister Cloud, karena kalau kita universitas bayar masing-masing itu berat Bapak Ibu. Berat, mungkin tidak semua universitas akan mampu membayarnya. Gitu. Kenapa demikian saya bilang begitu? Karena kebetulan di kampus tempat saya studi ini itu kita difasilitasi oleh Sister Cloud gitu. Jadi kita menyimpan data kita itu sudah update semuanya di Sister Cloud. Tapi ketika kita lulus ya kita kembalikan, kita nggak bisa gitu. Kita email kita itu akan dinonaktifkan gitu ya. Nanti akan kita dikasih email yang khusus untuk email alumni gitu. Itu hebatnya kalau di luar negeri begitu. Nah, kemudian ini ada evaluasi mutu asesor BKD. Jadi rekrutmen asesor BKD itu melalui proses nira BKD yang diterbitkan jika lulus tes seleksi asesor ya, yang dilakukan secara online dulu. Kemudian ada penguatan mutu asesor, bisa mengukur kembali kompetensi dalam melakukan penilaian portofolio dosen. Nah, ini kriterianya asesor BKD, dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti, ya, kriteria untuk menjadi asesor BKD, kemudian kualifikasi pendidikan minimal doktor dengan jabatan minimal lektor atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, ini sudah pasti ya, nggak mungkin kalau orang yang akan menjadi asesor BKD tapi dia tidak lulus Serdos, kan nggak mungkin. Kemudian mempunyai NIRA, ya, nomor identifikasi register asesor BKD dan sertifikat digital asesor BKD yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud. Dan untuk mendapatkan NIRA, lulus pelatihan persamaan persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau perguruan tinggi dengan narasumber tim BKD Dirjen Dikti Kemendikbud yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbud. Ya. Ini inovasi kebijakan BKD-nya. Jadi ada dokumen yang harus kita perhatikan di sini, kemudian ada mekanismenya dan hasil akhirnya. Nah, dokumennya itu ada kebijakan MBKM yang masuk di dalam rubrik BKD, kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, yang tadinya kalau dulu khusus untuk kewajiban khusus asisten ahli dan lektor itu seperti ini, kemudian lektor kepala dan guru besar seperti ini. Itu adalah bagian dari MBKM. Kemudian kinerja berorientasi pada outcome, minimal output, dan bukan proses. Ya, jadi kalau bukan proses itu seperti apa? Misalnya, Bapak Ibu itu punya publikasi yang saat ini lagi proses, ya, entah itu under review atau proses revisi, itu tidak bisa Bapak Ibu dipakai, ya. Tapi yang harus sudah yang berbentuk output, yaitu minimal outputnya. Kemudian mereduksi beban administrasi dosen. Ya, ini betul-betul sangat kita tereduksi ya. Kemudian ada mekanismenya, input dokumen dan penilaian secara daring melalui Sister, kemudian asesor BKD lulus tes kompetensi, kemudian hasil akhirnya dosen unggul, rekomendasi Dirjen Dikti tentang pemenuhan kinerja dosen. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ini mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu bisa meninggalkan di kolom komentar atau chat ke Instagram saya dan Facebook saya. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.